Baik, perkenalkan nama saya Yulani Graciela Ati dengan NIM 21150028. Baik, saya akan menjelaskan sistem saraf pada hewan. Yang pertama, pengertian. Sistem saraf hewan adalah sistem organ pada hewan yang terdiri dari serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensorik, indrawi, dan cara motorik volunter. Dalam sistem saraf hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pada vertebrata. Sistem saraf pada vertebrata adalah sistem saraf yang berupa tabung berongga yang terletak di sepanjang bagian tengah. Dan yang kedua, sistem saraf invertebrata. Sistem saraf pusat berupa tabung padat yang terletak di sepanjang garis bagian tengah. Ada beberapa hewan vertebrata. Yang pertama, sistem saraf pada aves. Aves memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak, berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung atau aves terdiri dari otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Yang kedua, sistem saraf pada reptil. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan susunan saraf pada burung. Otak pada reptil juga terdiri atas 4 bagian. Yang ketiga, sistem saraf pada amfibi. Sistem saraf amfibi dibagi menjadi sistem saraf nefrus sentral atau encephalon dan medulla spinalis. Sistem saraf nefrus periperium. Pada amfibi, encephalon atau otak dan medulla spinalis atau sumsum tulang belakang yang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang dibungkus oleh 2 lapisan disebut dura ether dan pipiamete batasan dengan jaring saraf. Yang keempat, sistem saraf Pisces. Sel-sel saraf pada ikan mulai berkembang sejak permulaan masa stadia embrio dan berasal dari neuron atau sel saraf. Yang berikut hewan yang termaksud dalam invertebrata adalah: yang pertama, sistem saraf Coelentera. Coelentera mempunyai jaringan saraf tanpa ganglia dan tidak ada perbedaan antara unsur sistem saraf pusat dengan unsur sistem saraf tepi. Sistem saraf ini terdiri atas sel-sel saraf berkutub 1, berkutub 2, dan berkutub banyak yang membentuk sistem yang saling berhubung seperti jala. Yang kedua, sistem saraf echinodermata. Sistem saraf echinodermata adalah saraf sensorik dan motorik membentuk cincin saraf dan sebagian besar tali saraf radial. Yang ketiga, sistem saraf platyhelminthes. Platyhelminthes sudah memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang keempat, sistem saraf Annelida. Sistem saraf pada oligocata berupa sebuah ranting ganglioventral tiap segmen dengan satu rantai mulai dari segmen keempat. Yang keempat, sistem saraf arthropoda. Sistem saraf serangga berupa sistem saraf tangkat tali berjumlah sepanjang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Sistem saraf terdiri dari serangkaian ganglia dihubungkan dengan tali saraf ventral terdiri dari 2 paralel. Yang keempat, sistem saraf moluska. Pada gastropoda, cerebral atau ganglio suboephocus mempunyai peran untuk mengontrol ganglia yang lebih bawah. Dan dalam sistem saraf hewan ada sistem saraf pada mamalia. Hewan mamalia adalah kelompok hewan yang memiliki alat-alat tubuh dan sistem alat tubuh yang paling kompleks dibandingkan kelompok hewan yang lainnya, seperti burung, ikan, amfibi, dan lainnya. Sistem saraf pada mamalia hampir sama dengan sistem saraf pada manusia. Dalam sistem saraf terdapat sistem saraf tak sadar dan sistem saraf sadar.
Sistem saraf sadar adalah sistem yang bekerja harus adanya otak, dan sistem saraf tak sadar adalah sistem yang bekerja tanpa adanya otak.